Ya, selamat pagi saudara. Anda masih di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga ada Mas Henry dari ahli IT ya, dari Jagoan Hosting Malang. Nah, tadi sudah kita bahas bersama langkah-langkah apa saja yang perlu kita perlukan, dilakukan untuk menjaga informasi dan data-data pribadi kita untuk mencegah kebocoran data. Karena informasi pribadi kita akan berpotensi untuk memunculkan kebocoran data seperti itu dan juga nanti akan memunculkan potensi peretasan data seperti itu. Nah, saat ini kan peretasan data dan juga peretasan hal-hal yang lain seperti itu kan juga mudah dilakukan karena di akhir-akhir ini banyak juga ya berita-berita mengenai peretasan individu ataupun dari skala perusahaan, dari pemerintah pun juga ada informasi-informasi berita mengenai peretasan tadi ya. Nah, agar tidak mudah diretas, nah perlindungan ganda seperti apa yang perlu kita lakukan karena kan sekarang juga sering digalakan harus perlindungan ganda, double encryption dan sebagainya. Nah, bagaimana yang perlu kita lakukan perlindungan datanya seperti itu, Mas Henry? Oke, terima kasih Mbak Nadifa. Jadi perlindungan ganda yang dimaksudkan itu adalah perlindungan berlapis. Jadi di mana yang pertama ketika kita menggunakan komputer atau laptop itu kan pastinya kita di situ yang sudah kita ketahui bersama itu kita harus punya satu sistem tersendiri yang di situ digunakan untuk pencegahan, yaitu adalah antivirus dan yang kedua mungkin firewall kayak gitu. Nah, firewall itu kalau dari sisi pribadi mungkin cukup kita menggunakan firewall yang sudah kita kenal bersama kayak gitu ya. Tapi kalau di situ digunakan untuk perusahaan, kita itu harus menggunakan firewall yang lebih kuat lagi, yang di situ bisa menangkal serangan mulai dari layar pertama sampai layar terakhir kayak gitu. Jadi perlindungannya itu harus berlapis lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menggunakan backup. Jadi backup itu adalah salah satu cara penanganan atau cara penanggulangan yang paling gampang dan tapi sering kita lupakan kayak gitu. Jadi backup itu sangat penting karena kadang-kadang kita ketahui bahwa kita ketika subscribe layanan itu kita ketahui bahwa layanan yang kita subscribe itu mereka juga melakukan backup sehingga kita di sini karena kita sudah tahu bahwa mereka backup sehingga kita lolos gitu ya. Jadi kita juga seharusnya itu melakukan backup dan di situ mungkin kalau kita mungkin melakukan update suatu data kayak gitu dan datanya itu mungkin penting bagi kita. Nah, itu kita sebaiknya juga harus melakukan backup terlebih dahulu agar ketika kita salah melakukan update atau perubahan itu nanti kita mudah mengembalikannya. Jadi kita nggak perlu menghubungi ke penyedia misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan password. Nah, di masyarakat itu sering sekali kita sebenarnya kita sudah banyak mengedukasi ke masyarakat bahwa penggunaan password itu sebaiknya menggunakan password yang aman. Cuma ternyata masih ada dalam prakteknya itu masyarakat itu menggunakan password yang bisa ditebak, sangat bisa ditebak. Misalnya kayak admin 123 atau mungkin angka 1 sampai angka 9 kayak gitu dan mungkin bahkan kalau kita mengenal engineering kayak gitu, hacking engineering. Nah, itu mereka itu kadang-kadang menggunakan juga tanggal lahirnya sebagai password atau tempat kelahirannya sebagai password. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kita itu mudah untuk diretas kayak gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah jadi kita harus menggunakan password yang memang sudah sesuai standarnya. Misalnya kayak kita menggunakan 12 karakter yang di situ ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, ada karakter yang biasa kita kenal mungkin pagar atau tanda @ kayak gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita kalau dalam sisi perusahaan itu biasanya kita menerapkan ISO 27001 dan di situ di dalam ISO 27001 itu ada serangkaian set rule yang memang digunakan untuk keamanan data kayak gitu. Jadi di situ ada sekitar 90-an poin yang digunakan untuk mengamankan data kita kayak gitu. Baik itu data secara fisik atau data yang sifatnya digital kayak gitu. Nah, nanti di situ juga
Ada satu bagian yang di situ namanya adalah Business Continuity Plan kalau di dalam ISO 27001 itu, Mbak. Jadi kalau yang kemarin yang kita ketahui kan di pemerintahan itu juga sempat terjadi peratasan kayak gitu. Nah, kalau di situ menerapkan ISO 27001, nah itu nanti akan ada rangkaian-rangkaian rule set itu yang mungkin bisa digunakan untuk mencegah hal itu kayak gitu. Makanya kemarin sampai akhirnya kan di situ di pemerintahan itu juga meng-hire engineering dari luar juga kayak gitu. Jadi memang itu kita butuhkan kayak gitu, Mbak. Oke, berarti tadi memang ya sederhana tapi sangat krusial, apalagi Iya, password betul. tadi ya, Betul sekali. yang sering dilakukan orang-orang biasanya pakai password yang singkat seperti Iya, itu ya, betul. admin 1234. Nah, itu kan yang sedang ramai saat ini ya, ada namanya informasi soal kebocoran data, pertasan-pertasan yang baru saja terjadi juga di pemerintah. Kemarin kan juga informasinya terjadi karena ransomware dan juga Betul. malware seperti itu ya. Apa bedanya ransomware dan malware ini? Nah, bagaimana bisa dijelaskan mengapa ransomware dan malware ini bisa menjadi penyebab peretasan data tersebut, Mas Henry? Oke, ya. Jadi malware itu biasanya kita kenal sebagai singkatannya itu maliciousware kayak gitu. Karena di situ sifatnya malicious ya. Jadi malware itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Ada yang pertama itu ada ransomware itu sendiri, ada mungkin virus, ada adware, ada trojan yang sudah kita kenal juga. Nah, di situ ada banyak sekali jenisnya. Nah, ransomware itu adalah salah satu malware yang di situ sifatnya itu mengunci data, kemudian mereka biasanya itu meminta imbalan kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya jenis-jenis malware sendiri atau mungkin maliciousware itu ada banyak sekali. Jadi bisa jalan masuknya itu bisa dari virus itu tadi atau mungkin dari trojan yang di situ kalau di sisi virus ya, virus itu berarti adalah program yang harus berjalan, yang nanti ketika program itu berjalan maka kode virusnya itu yang bisa menjangkiti orang lain. Kalau trojan itu adalah mereka itu ada tapi tersembunyi dan mereka itu harus kita download terlebih dahulu dan di situ menyerupai program yang sudah kita kenal kayak gitu. Jadi kayak semacam backdoor seperti itu. Nah, nanti backdoornya itu yang akan menjadikan rangkaian-rangkaian hacking di belakangnya itu kayak misalnya ransomware itu tadi. Nah, mungkin nanti ada hal lain juga yang di situ tanpa kita sadari mereka itu sudah mengambil data pribadi kita di dalam komputer yang sudah terkena malware itu tadi kayak gitu. Oke, tadi kan memang di pemerintahan seperti itu ada ransomware dan juga malware. Kalau sebagai individu ada kasus-kasus pribadi seperti itu, seperti phishing seperti itu ya. Nah, itu kan mencuri data kita lah, seperti informasi-informasi kartu kredit, tiba-tiba ATM kita terkuras, lalu juga kata sandi berubah dan sebagainya. Nah, bisa dijelaskan kalau seperti itu kenapa bisa terjadi? Oke, jadi setelah malware itu menjangkiti perangkat kita, baik itu komputer, baik itu handphone, nah itu malware itu nanti sesuai dengan fungsi kerjanya ya. Jadi mereka itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya kita mungkin tidak sadar bahwa itu ada. Misalnya kayak data banking. Data banking itu kan biasanya banking itu kan otomatis login gitu ya, otomatis login. Jadi mereka itu bisa mendapatkan informasi tersebut. Bahkan kalau kita biasanya buka website, di situ itu di dalam websitenya itu biasanya ada cache dan cookies yang di situ bisa membuat malware-nya itu tidak perlu mencoba untuk login kayak gitu ya, mencoba untuk login karena memang sudah terlogin di perangkat kita kayak gitu. Dan akhirnya itu yang dimanfaatkan untuk kemudian mungkin email kita itu bisa terhack karena kan email itu sifatnya krusial ya, mungkin lebih krusial daripada yang lainnya. Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan e-commerce juga, nah di situ kan validasi 2FA-nya itu kan pakai email ya gitu, dan email itu yang menjadi jalan. Misalnya kayak WhatsApp juga, WhatsApp itu kan validasinya juga pakai email. Nah di situ akhirnya ketika email itu bisa terhack, maka
hacker itu mungkin akan langsung melakukan perubahan password. Nah, terus WA-nya atau WhatsApp-nya itu nanti akan bisa terhack, dan di situ ketika WhatsApp itu terhack, mungkin dia sudah akan langsung diganti-ganti semuanya, mungkin menyebarkan pesan-pesan yang lain kayak gitu, Mbak. Jadi itu yang harus kita ketahui. Gitu. Oke, memang banyak ya berarti ya macam-macam virus, nggak hanya namanya virus aja yang kita sebagai orang awam kan taunya virus begitu ya. Ternyata banyak sekali jenisnya. Nah, untuk itu kita juga perlu tahu apa yang harus kita lakukan dan juga apa yang perlu kita hindari untuk menghindari potensi-potensi hal-hal tersebut. Nanti kita akan bahas kembali bersama Mas Henry ya. Tetap di Sapa Malang.